Aku tertarik sama preschoolnya nih. Preschoolnya itu dia dimulai dari umur 2,5 tahun sampai 3 tahun. Untuk biayanya sendiri. Halo semuanya, hari ini aku mau sharing tentang sekolah Montessori yang ada di Cibinong. Jadi Natia itu kan sekarang umurnya 2 tahun 6 bulan. Nah, ngikutin jejak kakaknya Naila dulu. Naila itu umur 2,5 tahun itu udah aku sekolahin di Montessori, Mentari Montessori. Nah, sekarang aku juga pengen nyekolahin Natia di umur yang segini. Nah, cuman karena sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi aku akan postpone sekolahnya Natia itu di tahun depan. Nah, aku tapi udah survei dulu nih untuk 2 sekolah, yaitu AIMS, Al-Fat Islamic Montessori School. Ini sekolahnya deket banget sama rumah. Terus yang kedua itu Mentari Montessori, itu sekolah Naila dulu. Aku mau survei lagi sekarang, karena kan itu Naila udah sekolah di sana hampir 2 tahun yang lalu, mungkin ada perubahan. Oke, sekarang kita mulai dengan AIMS. Aku lagi di perjalanan menuju sekolah AIMS. Jaraknya itu nggak terlalu jauh dari rumah, kurang lebih 3 menit kita udah nyampe, bahkan bisa jalan kaki ke sini. Ini tampak depan sekolahnya ya, jadi dia itu ada SMP, SD, dan TK. Sekarang kita langsung aja menuju TK-nya. Posisi TK-nya itu ada di bagian belakang. Oke, sekarang kita udah nyampe di depan kelasnya. Nah, ini pintu masuk ke kelas. Ini ruangannya. Jadi untuk preschool dan kindergarten itu dia dicampur jadi satu kelas. Ini ada rak-raknya, agak berantakan ya, karena memang anak-anaknya lagi di rumah semua. Karena adanya pandemi COVID-19, jadi sekarang belajarnya secara online. Lanjut, di sini ada kitchen dan tempat makannya. Kita lanjut lihat toiletnya. Jadi toiletnya itu ada 2. Yang satu ini kayaknya buat wudhu dan mandi deh. Yang satunya lagi ini untuk buang air besar dan buang air kecil. Toilet duduk dan udah disetting untuk anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke ruang belajar dan bermain. Ini kelasnya lumayan besar juga ya. Untuk alat-alat peraganya kayaknya juga lumayan komplit. Nah, kelas yang di pojokan sini ini untuk daycare. Ini lapangannya ya. Terus sebelah sini itu ada outdoor playground. Cukup luas outdoor playgroundnya, lumayan juga untuk mainannya cukup komplit. Nah, tadi aku udah ke AIMS, ke Al-Fat Islamic Montessori School. Nah, itu tuh sekolahnya deket banget sama rumah, nggak nyampe 5 menit udah nyampe sekolahannya. Bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi aku tuh udah ke sana. Aku tuh sebenarnya udah janjian sama adminnya. Jadi waktu itu aku lagi buka-buka Instagram, terus aku ketemu sama Al-Fat ini. Terus udah gitu aku tertarik karena mulai tahun 2019 kalau nggak salah dia udah berubah kurikulumnya jadi Montessori. Nah,
karena aku udah nanya-nanya via Instagram, jadi nomor handphone aku tuh udah di save sama admin mereka. Pada saat ada pembukaan atau visit atau kunjungan itu aku akan diinfokan. Nah kemarin aku udah diinfoin sama adminnya via WhatsApp kalau akan ada kunjungan di hari Senin sama Selasa. Di hari Selasa sama Rabu. Nah aku pilih hari Rabu. Nah dan ternyata pihak adminnya itu lupa atau gimana, jadi pas aku nyampe sana itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada penjaga sekolahnya doang. Padahal itu udah jelas-jelas aku confirm kalau aku akan datang hari Rabu, dan adminnya juga udah bales. Dia balesnya oke, terima kasih atas konfirmasinya. Dan pas aku kesana ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya ada penjaga sekolahnya. Jadi ya udah, oke, aku masuk aja ke sekolahnya, aku tanya-tanya di sana, aku lihat lokasinya seperti apa, kelasnya kayak gimana yang kalian tadi udah tonton. Dan aku udah dapetin ini brosurnya, itu ada biayanya. Ini yang paling penting sih yang aku cari. Jadi walaupun gak ada marketing atau gak ada guru atau yang bisa memberikan informasi lebih detail, tapi dengan adanya ini aku udah tahu sih gambarannya kayak gimana. Nah jadi untuk preschoolnya itu dia dimulai dari umur 2,5 tahun sampai 3 tahun, sementara kindergartennya itu dari 4 sampai 6 tahun. Untuk biayanya, ini dia biayanya. Jadi dia ada uang tahunan, uang tahunannya itu ada 8.500.000 ya, sama yang TK sama yang preschool. Terus dia bisa dicicilnya 4.500.000 dulu, terus udah gitu 900.000-nya bisa dicicil selama 5 kali. Dan SPP-nya untuk TK itu 1.700.000, sementara untuk preschool itu 1,2 juta. Dan fasilitasnya ada indoor, ada outdoor. Ini kalian bisa baca. Kalau misalnya TK itu ada lunch, aku nggak tahu nih lunchnya bawa sendiri atau disediakan. Kalau preschool dia nggak ada lunch ya, sisanya dia sama fasilitasnya, yang membedakan hanya lunchnya aja. Oke, menurut aku sih ini harganya cukup lumayan ya. Nah ini detail dari brosurnya. Di notes point 1 itu kalau kita mau trial, jadi kita harus bayar 250.000. Untuk preschoolnya sendiri, dia sekolahnya dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi sampai jam 11 siang. Sekarang kita beralih ke Mentari Montessori. Jadi habis dari AIMS itu aku langsung ke Mentari. Di Alphard ini sebenarnya aku agak kurang puas karena nggak ketemu langsung sama guru atau marketing yang bisa menjelaskan secara lebih detail. Jadi aku hanya berdasarkan survei ke lokasi, lihat fasilitas, dan mendapatkan brosur. Jadi semua informasi yang aku dapat itu hanya berdasarkan brosur ya, baca-baca di sini. Nah kalau di Mentari pas aku nyampe sana itu aku langsung ketemu sama Miss Sisil. Miss Sisil ini seperti jadi dia tuh kayak kepala sekolahnya di sana. Oke, ini adalah sekolah Mentari Montessori. Jadi dia posisi sekolahnya itu ada di dalam komplek Nirwana Golden Park. Sekolahnya itu ada di sport centernya. Nah dulu Naila itu sekolah di sini kurang lebih 1,5 tahun, tapi karena mbak yang jagainnya itu keluar, dia mau nikah dan nggak balik lagi. Jadi Naila keluar dari sekolahnya, pindah ke sekolah yang ada di dekat rumah. Sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Nah karena dia ada di dalam sport center, jadi penampilan resepsionisnya seperti ini ya, karena di dalamnya itu ada kolam renang. Tapi kita nggak kesini, kita langsung beralih ke sekolahannya. Nah ini tampak depan dari sekolahannya. Sebelum masuk aku tuh disuruh cuci tangan dulu ya. Jadi ini penampakan dari toiletnya. Ini penampakan di dalam kelasnya ya. Ini tuh divideoin sama Miss Sisil karena aku nggak boleh masuk ke dalam. Di dalam itu ada 2 orang anak yang lagi sekolah. Sebenarnya sekolahnya itu online, tapi ada beberapa orang tua yang merasa kesulitan mengajarkan anaknya di rumah. Jadi nggak apa-apa mereka masuk sekolah, tapi asalkan dengan protokol kesehatan.
kolam berenangnya ya. Jadi setiap 1 bulan sekali dia itu ada pelajaran berenang. Ini tampak luarnya, jadi dia itu ada di dalam perumahan. Nah, yang aku suka di Mentari itu, dia itu nggak ada uang bangunan atau uang tahunan. Jadi dia cuman pendaftaran sama SPP kalau dulu Naila ya. Tapi tadi pas aku tanyain, dia ada juga sekarang uang materi sebesar 1 juta. Pendaftarnya itu 250.000. Kalau dulu Naila pendaftarannya 500.000 tapi nggak ada biaya materi. Kalau sekarang pendaftarannya 250.000 dan ada biaya materi, itu sekali aja dibayarkan itu biayanya 1 juta. Nah, untuk SPP-nya itu tergantung kita mau ngambil kelas yang berapa hari. Jadi dia lebih fleksibel. Terus kalau untuk preschool dia nggak ada uang seragam, jadi dia pakai baju bebas kayak biasa aja sehari-hari. Nah, untuk preschool, nah ini ada tulisannya Miss Sisil ya, kelihatan nggak ya? Oke. Dia ada 3 kali dalam seminggu, ada 4 kali dalam seminggu. Untuk yang 4 kali dalam seminggu, ini sebenarnya dia 5 hari, Senin sampai Jumat. Kalau yang 3 kali dalam seminggu, itu dia ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi untuk yang 3 kali seminggu, itu SPP-nya 800.000. Sementara untuk yang 4 kali seminggu atau 5 hari seminggu, itu SPP-nya 1 juta rupiah. Menurut aku ini masih worth it. Nah, ini brosur secara detailnya ya, bisa dibaca. Ini rincian biayanya, SPP, pendaftaran dan materi. Terus untuk kegiatan selama 1 bulan itu dia ada berenang 1 kali, cooking class, science project, art, percussion, yoga, dan multicultural event. Terus dia penilaiannya itu ada 2 kali, 1 observasi 2 minggu sekali, sama 1 lagi evaluasi 6 bulan sekali. Nah, sebenarnya sih aku tuh tertariknya Natia itu sekolahnya di Mentari. Kalau di Mentari itu dia bebas bisa masuk bulan apa aja, jadi nggak harus pas ajaran baru. Terus dia juga nggak ada uang bangunan, jadi kita lebih ringan lah ya. Jadi dia hanya SPP, pendaftaran, sama uang materi yang tadi aku sebutin. Nah, cuman yang jadi kendalanya di Mentari itu jaraknya lumayan jauh dari rumah. Dia sekitar 4-5 kilo atau 15-20 menit kalau dia macet. Jadi dengan sekolahnya masuk jam 10, pulang jam setengah 1, kalau aku bolak-balik, maksudnya ngantar terus pulang dulu ke rumah, itu akan makan waktu di jalan. Jadi lebih baik sih dia ditungguin sampai selesai, itu akan lebih efisien. Dulu waktu Naila itu aku punya mbak yang bisa jagain karena dulu aku kerja. Kalau sekarang mbaknya udah nggak kerja lagi, jadi nggak ada yang bisa nungguin. Jadi mau nggak mau aku harus nungguin. Nah, seperti itu review dari aku. Untuk AIMS Al-Fat Islamic Montessori School dan Mentari Montessori, kurang lebih biayanya seperti itu dengan fasilitas yang didapatkan beda-beda, plus minusnya beda-beda. Oh ya, untuk di Mentari itu kalau kita mau trial itu bisa. Kalau dulu sih gratis, kayaknya sih sekarang gratis karena aku tadi lupa nggak nanya. Itu bisa 2 kali pertemuan kalau aku nggak salah trial. Kalau di Al-Fat tadi trialnya bayar ya 250.000. Oke, sekian review aku tentang AIMS Al-Fat Islamic Montessori School dan Mentari Montessori. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau masukin anaknya ke sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you. Nah, oke, di Mentari ini di Mentari ini yang aku suka itu dia itu bangunannya ada di Park Sport Clubnya, jadi ada di